21 Agustus tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh Indonesia. Bagian C. Kedudukan Bahasa Indonesia. Ada dua kedudukan bahasa Indonesia seperti yang ada dalam buku karya Ermanto dan Emidir yang berjudul Bahasa Indonesia Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi dan buku karya Zainal Arifin, Wahyu, dan Sumadi yang berjudul Bahasa Indonesia Akademik Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, yaitu 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling dahulu muncul dari bahasa Indonesia adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan ikrar ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sejak tanggal 28 Oktober tahun 1928 secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehari sesudahnya yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, diakui keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945, berarti kedudukan bahasa Indonesia di samping sebagai bahasa nasional juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Bagian D. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara seperti dalam buku karya Sukirman Nurjan dan kawan-kawan yang berjudul Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Disebutkan fungsi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai beberapa fungsi. Sebagai A. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Seluruh suku bangsa di Indonesia harus memiliki rasa kebanggaan berbahasa nasional. Atas dasar kebanggaan inilah bahasa Indonesia harus dipelihara dan dikembangkan. Bagian B. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Artinya, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda-beda. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah bangsa dapat diwujudkan di antaranya melalui bahasanya. Fungsi yang ketiga C. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya dan bahasa yang berbeda-beda dan mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan ini dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu. Bagian D. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubungan antar daerah dan antar budaya. Artinya diperlukan sebuah bahasa yang dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahasanya sehingga mereka dapat berhubungan. Nomor 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya dalam kaitan dengan fungsi ini, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai pada semua upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pidato-pidato resmi, dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, dan surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di seluruh negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan akan mengganggu keefektifan pendidikan. Oleh karena itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan harus dilaksanakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi di seluruh. Bagian C. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Artinya, kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional memerlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terhambat. Kalau ada lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu karena akan diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia dapat mengatasi hambatan tersebut. Bagian D. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Artinya,
bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut dan bahasa ini dimengerti oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan Indonesia yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah dan kebudayaan asing. Jadi demikian pembahasan materi saya ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat.